Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang ilmu pengetahuan sosial dengan cara yang mudah, yaitu membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini kita secara khusus akan bahas materi mengenai satu, luas wilayah negara Indonesia. Yang nomor dua, letak negara Indonesia berdasarkan geografisnya, letak Indonesia berdasarkan astronomisnya, dan letak Indonesia berdasarkan geologisnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.193.250 km persegi, yaitu terdiri dari luas daratan Indonesia sebesar 1.922.570 km persegi, sedangkan luas lautannya sebesar 3.297.483 km persegi. Dengan keadaan luas seperti itu, maka Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena luas lautannya lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya. Berikutnya kondisi geografis Indonesia berdasarkan letak geografis. Yang dimaksud letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut yaitu benua Asia serta benua Australia. Dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan letak geografis yang berada di antara dua samudra, mengakibatkan Indonesia sering terkena angin laut yang membawa hujan, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis seperti itu, maka Indonesia juga dipengaruhi oleh angin muson barat serta angin muson timur. Dan hal itulah yang menyebabkan negara Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dampak lain yang ditimbulkan akibat Indonesia berada di dua benua dan dua samudra, yaitu berdampak pada budaya dan ekonomi di Indonesia. Dari segi budaya, misalnya ketika orang-orang yang dari benua Asia mau ke benua Australia atau sebaliknya, maka melewati Indonesia. Dan ketika melewati Indonesia, maka mereka akan bertukar budaya dengan warga pribumi, sehingga budayanya akhirnya beragam. Kemudian dari segi ekonomi, ketika orang-orang yang dari benua Asia mau ke benua Australia atau sebaliknya, pasti melewati Indonesia, maka warga Indonesia dapat menawarkan barang produk lokal untuk ditawarkan kepada pedagang yang lewat di Indonesia, sehingga pendapatan dari penduduk lokal akan bertambah. Kemudian berikutnya, perbatasan negara Republik Indonesia. Posisi Indonesia berbatasan dengan berbagai negara, laut dan samudra, antara lain adalah 1. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Nomor 2. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, dan Laut Timur. Nomor 3. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian yang 4, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ayo coba diperhatikan kondisi geografis Indonesia berdasarkan letak astronomisnya. Secara astronomis, negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara atau LU hingga 11 derajat lintang selatan atau LS, serta 95 derajat BT bujur timur hingga 141 derajat BT atau bujur timur. Karena letak Indonesia berada pada 6 derajat LU lintang utara hingga 11 derajat LS lintang selatan, maka hal itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Dan karena letak Indonesia berada pada 95 derajat BT bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, maka hal itu menyebabkan Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur.
yang masing-masing mempunyai selisih 1 jam. Letak astronomis negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia yang paling utara terletak pada 6 derajat lintang utara yang berlokasi di Pulau W. Sedangkan wilayah negara Indonesia yang paling selatan terletak pada 11 derajat lintang selatan, yaitu yang berlokasi di Pulau Rote. Kemudian, wilayah negara Indonesia yang paling barat terletak pada 95 derajat bujur timur, yang berlokasi di Kota Sabang. Dan wilayah negara Indonesia yang paling timur terletak pada 141 derajat bujur timur yang berlokasi di Kota Merauke. Sekarang yang nomor 3, kondisi geografis Indonesia berdasarkan letak geologis. Letak geologis adalah letak Indonesia berdasarkan struktur batuannya. Dengan letak tersebut, maka Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dan terdapat 3 lempeng. 2 jalur pegunungannya adalah Sirkum Mediterania yang terdapat di sebelah barat negara Indonesia. Kemudian yang nomor 2, Sirkum Pasifik yang terdapat di sebelah timur dari negara Indonesia. Karena Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan, maka di Indonesia terdapat banyak gunung-gunung berapi yang kaya akan mineral, yang akhirnya dapat memberikan kesuburan tanah-tanah di Indonesia. Indonesia di bawahnya juga terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut dapat bergerak, sehingga pergerakannya dapat menyebabkan Indonesia rawan gempa. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa dengan pembelajaran lanjutannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.